Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wirausaha Desa. Oke, kemarin ada yang bertanya tentang Q&A. Untuk pertanyaan teman-teman mungkin bisa dibahas. Saya sendiri kalau mungkin saya bisa menjawabnya, nanti saya akan jawab sebisa mungkin. Mungkin saya tidak langsung menjawab satu persatu tentang teman-teman ya. Mungkin saya akan garis bawahi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang masuk ke kolom komentar di YouTube saya, yang mungkin banyak sekali ya yang teman-teman bertanya ya tentang mungkin dari pergemukan, dari breeding ataupun dari bibit, dari jenis-jenis kambing yang lainnya. Oke, kali ini mungkin saya akan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah support dari awal dan sampai sekarang. Saya bisa seperti ini, cara berusaha desa seperti ini ya, mungkin semua itu terjadi ada karena ada dukungan dari teman-teman semua. Oke, mungkin kali ini saya akan membahas tentang penggemukan gibas atau domba. Oke, kali ini mungkin karena penggemukan domba atau kambing mungkin saya sudah pernah alami ya. Sudah pernah alami karena mungkin kemarin saya sudah ternak juga, tapi saya juga basicnya juga peternak. Jadi bukan saya hanya video di YouTube saja, karena memang saya sudah peternak kambing, tapi juga saya sebenarnya punya pekerjaan sendiri, bukan hanya di YouTube atau ya di peternak kambing. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman tentang peternak ya. Mungkin lebih baik mana peternakan domba ataupun kambing. Oke, kalau mungkin di masa teman-teman yang belum beternak kambing atau domba, mungkin lebih enak domba dari segi harga. Tapi jangan dipungkiri ya, kalau saya sendiri lebih baik. Kalau saya sendiri memang di segmen daerah atau lokasi-lokasi dari teman-teman itu berbeda-beda ya. Kalau di daerah saya itu kambing Jawa oke, domba pun juga oke. Tapi itu tergantung dari lokasi masing-masing ya. Saya tidak bisa menyarankan seperti itu. Tapi kalau segmen luasnya mungkin di kambing Jawa ataupun peranakan Jawa ya. Kalau untuk penggemukan. Oke, saya akan bahas sedikit-sedikit ya, karena nanti kalau kita bahas semuanya videonya akan terlalu panjang. Oke, untuk pengalaman saya sendiri untuk beternak gibas atau domba, saya sendiri dulu awal saya dulu itu beternak breeding ya, breeding kambing Jawa. Dulunya saya tahun 2014 itu sudah merintis peternakan ya. Peternakan saya dulu karena memang harga dulu itu saya ini sebagai pegawai biasa ya, swasta. Karena kalau beli bibit yang bagus seperti sekarang ataupun memilih indukan yang bagus, mungkin saya tidak akan bisa membeli. Dengan keterbatasan itu saya berpikir mungkin kalau kita breeding kita akan mendapat banyak. Ternyata seperti itu teman. Jadi awal dulu saya 2014 itu per bulan saya menyisihkan gaji saya untuk beli kambing. Kalau dulu saya beli di sekitar 500.000 dapat 2 betina. Kadang ada yang kalau saya punya lemburan itu ya beli 2 harga 600, nggak pernah beli yang mahal. Jadi kisaran lepas sampai lah kisaran 3 bulan ataupun nggak sampai 4 bulan, 3 bulanan lah, 3 bulan, 2 bulan itu sudah saya beli seperti itu. Memang sangat kecil, kalau kita lihat dulu memang kecil ya teman-teman. Ini dari pengalaman saya dulu. Dari 2014 itu saya mempunyai kambing
37 ekor. Jadi indukan 37 ekor dan mungkin kandangnya juga biasa. Mungkin kalau teman-teman lihat video yang lama, video awal pertama saya sharing di YouTube, mungkin teman-teman bisa lihat itu 2015 sudah penggemukan kambing Jawa, kambing kibas. Nah, untungnya seperti apa sih kalau kita breeding? Nah, kalau breeding dulu saya untuk pekerja ya, untuk teman-teman yang bekerja seperti saya ya, lebih baik beli yang murah-murah dulu, jangan langsung yang bagus ataupun indukan lah. Kalau kantong-kantong seperti pekerja swasta seperti saya, mungkin lebih baik beli yang kecil-kecil dulu ya, kita nikmati prosesnya lah. Proses itu akan mendewaskan kita untuk tahu cara beternak itu secara otodidak ya. Jadi dulu saya beternak seperti itu. Caranya seperti apa sih Mas? Ya seperti itu. Jadi per bulan kita beli. Nanti kalau 1 tahun nanti akan banyak. Oke, dari 1 tahun itu saya mendapat 37 ekor kambing. Sekitar 1 tahun lah, sekitar 1 tahun lebih. Itu kalau breeding menurut saya memang awal-awal dulu saya tidak pernah beternak ya, seperti teman-teman. Jadi kalau pikiran saya dulu itu kita ternak, nanti kalau dapat indukan sudah besar itu kan prosesnya lama, dari mulai 2 bulan sampai nanti bisa beranak. Itu ternyata prosesnya sangat panjang. Jadi pakannya pun saya juga nggak seperti sekarang ya. Pakan dulu itu saya pakai pakan hijauan daripada dari rumput atau daun-daunnya, tapi ya kebanyakan dari rumput. Menurut saya pengalaman breeding itu memang bagus ya, tapi kalau untuk penghasilan memang sangat sedikit. Tetapi kalau sekarang mungkin kalau awal-awal belajar, mungkin ya kalau breeding mending beli seperti itu. Jadi seperti saya dulu pengalaman seperti itu, pakan nggak usah pakan pakai yang lain, tetap pakan pakai hijau. Kalau teman-teman mungkin bisa pakai fermentasi atau yang lain juga lebih bagus. Lebih bagusnya seperti apa? Karena dulu saya belum mengerti tentang fermentasi ataupun yang lainnya, jadi tetap pakan hijau. Tapi hasilnya juga sangat bagus untuk prospeknya ya teman-teman ya. Jangan dianggap kalau kita pakai pakan hijau itu prospeknya kurang. Nyatanya saya sendiri sudah mempraktekkan sudah bagus. Di breeding ya, kita bahas tentang breeding saya sendiri. Mungkin kalau teman-teman ada saran ya, atau master yang beternak kambing langsung besar, mungkin sudah punya ilmu yang bagus, mungkin bisa komentar lah di bawah untuk sharing-sharing kita semua lah. Mungkin dari peternakan saya sendiri, saya sudah mempraktikkan kalau kita mungkin dianggap kita nggak mampu, tapi kalau kita benar-benar mau dan mau berusaha, modalnya sedikit pun bisa jadi banyak teman-teman ya, itu seperti itu. Oke, dari breeding itu kendala ya, kendala dari breeding dulu itu kendala itu saya kira dulu itu kalau kita beternak kambing, di kambing hamil melahirkan 2 bulan bisa dijual. Nyatanya belum. Jadi kita perlu jangka waktu 4 bulan ataupun lebih ya untuk lepas sapi, dan harganya pun mungkin kalau sekarang sih agak mahal. Kalau dulu mungkin nggak terlalu mahal ya untuk kalau saya teruskan ya breeding itu nipis sekali. Itu saya pakan nggak beli ya teman-teman. Kalau pakan beli mungkin ya bisa dihitung sendiri. Oke, dari kendala seperti itu. Kedua, kematian teman-teman. Jadi nggak semudah yang dibicarakan oleh yang lainnya ya. Breeding, kawinan nggak langsung jadi teman-teman. Jadi butuh beberapa kali
Dan mungkin kalau ada yang jadi langsung itu juga bagus, juga ada, tapi kebanyakan ada yang berulang. Ada pula juga yang kematian dalam hal kalau indukan saya nggak pernah ada kematian, tapi kalau pas lahiran dulu ilmu belum punya seperti sekarang ini ya, itu banyak yang mati. Ada pula yang cacat nanti pasti akan mati karena memang tidak bisa ditanggulangi karena memang bawaan dari lahir ya, seperti itu. Oke, mungkin dari segmen hasil ya, penjualan sudah saya sebut memang hasilnya sangat tipis untuk kambing breeding. Mungkin kalau etawa belum tahu ya, tapi kebanyakan dari teman-teman peternak banyak kendala kematian ya. Memang kematian itu tidak bisa ditanggulangi karena memang banyak yang yang kita ternak itu hewan yang hidup, jadi yang hewan yang bernyawa, barang yang bernyawa seperti itu. Jadi nggak bisa kita beli segini berapa bulan beranak nanti bisa kita jual, nggak ada seperti itu. Jadi prakteknya sama teori sangat beda. Kalau cuma teori memang banyak orang yang pinter ya, tapi kalau di segi pengalaman jarang yang tahu. Biasanya bukan besar atau kecilnya peternakan ya teman-teman. Kalau kita punya ilmu besar pun kalau belum punya pengalaman tentang peternakan juga masih bingung. Jadi seperti itu. Kendala-kendala kalau buat breeding kendalanya juga banyak sekali teman-teman. Dari mungkin campe yang mati, terus kalau harga bibit kan nggak terlalu mahal ya. Terus pakannya diusahakan yang tidak beli ya. Kalau yang beli ya memang nanti kita teruskan dari segala halnya. Kalau nggak beli mungkin kita masih untung lah, tapi kalau kita pakan beli ya kita akan meniti seperti itu. Oke, mungkin kalau breeding yang kelas besar kita lihat banyak seperti mungkin di Bapak Mahono ya. Mungkin di peternakan beliau pun juga bisa telat, tapi beliau punya mitra ya, mitra di daerah Jemberan sana memang mitranya banyak. Nanti kambing dari mitra diambil untuk ditaruh di kandang dan untuk dikirim ke luar Jawa atau di luar daerah sini. Jadi seperti itu. Jadi segmen pasar kalau kita tetap sudah tahu penjualan itu memang sangat gampang ya kita kalau seperti itu. Kalau peternakan besar itu dibanding peternakan kecil itu biasa pakan ya teman-teman. Pakan itu kalau di peternakan kecil biasanya pakan kan cuma berapa kintal, tapi kalau peternakan besar itu bisa beli berapa ton, dikhususkan dengan harga kan murah. Jadi seperti itu mungkin keunggulannya kalau di peternakan besar. Nah, kalau segmen pasarnya, kalau peternak kecil kan kita ke pasar, pasti kita akan berbenturan dengan dagang. Tapi kalau kita sudah tahu pemasarannya seperti apa, jadi kan sekarang banyak teman-teman yang peternak kambing juga menyediakan penyembelihan akikah atau yang lainnya. Itu menjadi referensi untuk peternak sekarang yang peternak breeding ya. Kalau penggemukan sih ya biasa saja, cuma kalau breeding ingin hasilnya banyak ya seperti itu. Jadi kita ternak, hasil ternak pun kita langsung jual ke konsumen akhir atau konsumen yang langsung merasakan atau langsung mengambil atau langsung mengonsumsinya. Jadi kita akan mendapat laba yang lumayan untuk breeding ya. Kenapa saya berpaling ke penggemukan? Karena memang saya pikir memang menurut saya ya itu breeding hasilnya sangat tipis dibanding penggemukan. Cuma keuntungan kita kalau breeding kambing kita nggak pernah habis, jadi kita cuma menjualnya anakan saja, jadi nggak menjual indukan. Jadi indukan tetap. Jadi kalau ingin berkembang banyak, semuanya kalau teman-teman awal-awal ya 10 ekor dulu untuk belajar ya, 10 ekor atau 5 ekor ya, 5 ekor nanti pejantan satu ya, kita rawat dulu
Jadi kalau sudah bunting atau lahiran anaknya betina kita buat indukan. Kalau jantan kan kita bisa jual dengan harga agak lumayan. Jadi seperti itu. Jadi kita tahap seperti itu nanti akan besar. Tapi kalau teman-teman punya modal pun jangan langsung besar ya. Kalaupun ingin besar, saya sarankan untuk ke peternak-peternak yang sudah senior. Jadi ada pendampingan ataupun mitra. Kalau mungkin mitra, kalau saya lebih suka individu atau mungkin mandiri ya. Kalau mitra itu takutnya ada yang apa ya, yang kurang ser lah gitu lah. Kalau punya pribadi kan bebas kita teman-teman. Tapi kalau saya seperti ini, ada Bapak Mahono membuka seperti itu, saya akan beternak dan hasil jualnya kita akan jual ke beliau. Oke, untuk pertanyaan teman-teman yang di Bapak Mahono ya, maaf, kemarin memang banyak pertanyaan tentang nomor HP ya. Dulu memang saya sudah mengasihkan nomor HP beliau, tapi banyak dari teman-teman yang kurang merespon. Dalam artian kurang merespon, memang beliau kan sibuk teman-teman. Banyak yang berkata di komentar beliau itu sombong, nggak balas WA. Saya menanggulangi pertanyaan dari teman-teman komentar dari teman-teman seperti itu. Saya juga saya juga sungkan ya ke peternak-peternak yang seperti itu, yang membuka lebar-lebar pintu peternakannya untuk teman-teman awal belajar gratis di rumah beliau, dari awal sampai mungkin dari awal cara beternak, pembuatan pakan, sistem kandang dan yang lainnya. Itu bisa manfaatkan. Untuk sekarang ini saya mohon maaf, nomor HP-nya memang saya tidak kasihkan ya. Kalau teman-teman berniat, memang beliau juga seperti itu. Kalau ingin berminat langsung saja ke peternakan beliau. Di alamatnya nanti bisa saya kasihkan nanti ya di deskripsi ya. Akan saya cantumkan alamatnya. Nanti kalau teman-teman masih bingung bisa WA saya sendiri. Karena nanti banyak ya, kemarin dari pertanyaan teman-teman sangat banyak sekali di WA beliau, makanya WA beliau jarang balas. Kalau Bapak Heri, beliau sibuk sendiri tentang peternakan. Jadi pemasaran itu memang Bapak Mahono. Tapi kalau di Bapak Mahono pemasaran sangat tepat ya, sudah punya pemasaran sendiri. Jadi teman-teman kalau berniat silahkan datang langsung di peternakan beliau. Saran saya seperti itu. Kalau mungkin dulu saya belum mengenal tentang peternakan seperti Bapak Mahono. Kalau sudah mengenal seperti Bapak Mahono, mungkin saya akan datang beliau untuk belajar. Oke teman-teman, durasinya mungkin terlalu panjang ya untuk seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ingin memberi saran atau mungkin peternak-peternak yang senior dengan adanya video ini mungkin tidak seperti itu mas, nah, mungkin silahkan teman-teman isi kolom komentar seperti apa sih peternakan di wilayah teman-teman, pengalaman teman-teman yang sudah lama beternak kambing baik etawa ataupun kambing biasa. Monggo silahkan kita sharing bareng untuk mungkin memberi ilmu teman-teman yang ingin beternak kambing secara pribadi untuk awal-awal. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin ada tutur kata yang kurang pantas untuk kita dengar, untuk teman-teman dengar. Untuk selebihnya mungkin kita akan bahas di lain video. Ini memang saya banyak ya teman-teman untuk pertanyaan yang belum saya jawab, mungkin kita akan buat video ya yang lainnya. Oke, untuk teman-teman yang besok hari Minggu, teman-teman yang mempunyai kambing etawa, ini ada kontes di daerah Nganjuk di Prambon. Monggo teman-teman silahkan datang untuk meramaikan kontes kambing etawa. Hasil breeding teman-teman seperti apa bisa kita perkenalkan di kontes etawa ini. Kita saling silaturahmi, saling berbagi ilmu di peternak yang lain.
Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ikuti terus video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.